Bagaimana tata cara mendidik anak? Karena mohon maaf, tadi sebutkan temanya itu nggak cukup orasi, nggak cukup kita itu mengemukakan, memaparkan sebuah konsep saja. Katanya begini, katanya begitu dan sebagainya. Kita mendengarkan, bahkan kita tulis di rumah, kita tulis di depan pintu rumah anak kita dan sebagainya, di depan pintu kamarnya dan sebagainya. Tidak cukup. Tapi mereka itu ingin bukti. Mereka itu ingin ketauladanan. Mereka itu ingin melihat sebuah panutan. Oleh karenanya, fahami benar-benar, saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, putih. Innama abawahu, hanya saja ayahnya yang menyebabkan kemudian anaknya itu menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, itu semuanya ayahnya. Dan ayahnya di sini, abawahu itu tidak disebutkan cuma ayahnya, tapi ayah dan ibunya abawahu, kedua-duanya. Disinilah makanya fahami benar-benar. Ada satu hal yang luput dari kita, perhatian kita, bahkan kita mengabaikannya, kita tidak menyangka, ternyata sedemikian rupa pengaruhnya kepada anak-anak itu. Apa itu? Ternyata anak-anak kita itu, dia akan merasa bahwasanya laki yang paling hebat di dunia adalah ayahnya. Laki-laki yang paling benar di dunia adalah ayahnya. Laki-laki yang memberikan ketauladanan yang paling terbaik itu adalah ayahnya. Ayahnya itu adalah seorang laki-laki yang paling segala-galanya. Begitu pula terkait dengan ibunya. Ibunya itu adalah wanita yang paling hebat, wanita yang superwoman, wanita yang paling bisa memberikan contoh, wanita yang paling baik, wanita yang paling jujur, wanita yang paling semuanya itu, setiap anak akan merasa ibunya. Sebelum nanti dia itu beranjak ketika berumur akil dan balik, baru dia itu akan membedakan. Tapi sebelumnya sudah mencengkram di dalam pikirannya dan kemudian berakar sehingga menjadi sebuah tabiat. Oleh karena itu maka fahami benar-benar yang kita lakukan semuanya itu akan terekam dalam benak, pikiran maupun hati anak-anak kita. Apapun yang dilihat oleh anak tersebut, dari orang tua, ayah ataupun ibu, itu melekat dalam pikirannya. Sehingga nggak bisa kita bayangkan kalau seumpama ibunya suka TikTokan, Facebookan dan sebagainya, itu merasuk ke dalam hati anak-anak kita. Beda kalau seumpama anaknya itu melihat ibunya, ayahnya tahajud, sehingga dia akan menceritakan, ayahku, ibuku sebelum subuh pasti dia sudah bangun. Ayahku, ibuku nggak pernah TikTokan, nggak pernah Facebookan. Ayahku, ibuku selalu yang didengar itu pengajian. Ayahku, ibuku itu selalu akan dibanggakan dan ingat, nggak bakal bisa dilupakan itu, akan menjadi sebuah saksi. Oleh karenanya kita ini baik atau tidak, mohon maaf, bukan yang menentukan barometernya itu adalah tetangga kita ataupun orang lain, mitra kerja kita, sahabat kita, tidak. Tapi yang menentukan kita baik atau tidak itu adalah keluarga kita sendiri. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, saudara kita. Mereka pertama kali akan diminta pertanggungjawaban dan persaksian oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kamu melihat orang tersebut? Kalau kita dikatakan, kamu adalah ayah yang terbaik, kamu adalah anak terbaik, kamu adalah saudara yang terbaik, kamu adalah suami yang terbaik, berarti kita demi Allah pasti yang terbaik di sisi Allah. Karena apa? Berdasarkan hadis Nabi, di mana Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kalau kita ingin tahu, pejabatnya bukan, ulamanya bukan, pengusahanya bukan, tapi yang terbaik di antara kalian adalah siapa di antara keluarganya yang mengatakan, engkau adalah yang terbaik di antara kami. Barometernya mereka. Oleh karena di sini pentingnya pendidikan itu luar biasa. Kalau seumpama kita harus misalnya memberikan contoh yang tidak baik, maka jangan dilakukan di depan anak. Ingatkan bagaimana kita itu mendapatkan, mengadopsi arahan dan pengarahan daripada orang tua kalau kita harus berantem, ya. Suami istri kan nggak bakal sunyi daripada itu biasanya. Jangan di depannya anak-anak.
Kenapa? Itu akan ditiru. Anak nggak paham. Pertama kali pendidikan yang didapatkan itu adalah orang tuanya, terutama ibunya. Kenapa? Karena ibunya bersama anaknya dari semenjak di kandungan rahimnya, sampai disusuinya, sampai dirawatnya, terus sampai dia itu menjadi mumayyiz, sampai menjadi akil balik, itu kebanyakan bersama ibunya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, awwalu madrasatin lil walad al-um. Ibu itu adalah pendidikan pertama yang dilaluinya, itu adalah ibunya. Artinya, bagaimana ibunya? Itulah anaknya. Jadi kalau ibu-ibu belum siap untuk menjadi ibu yang baik, jangan kawin dulu, Bu. Karena mohon maaf, mereka ini jariah kita, atau sebaliknya, menjadi azab buat kita nanti di alam kubur. Kalau kita tidak pandai-pandai mendidik mereka.